Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang cerita fantasi. Sebelum kita belajar, mari kita membuka pemikiran, pengalaman kalian terkait dengan apakah kalian pernah mendengar cerita sebelum tidur? Tentu di antara kalian pernah mendapat cerita baik dari ibu, ayah, atau kakak ketika kalian sebelum tidur, bukan? Nah, selanjutnya, apakah kalian menyukai cerita tersebut? Apakah cerita tersebut adalah cerita nyata? Nah, selanjutnya adalah ketika kalian mendengarkan cerita tersebut, apakah kalian merasa berada di dunia lain? Selanjutnya adalah terkait dengan perasaan kalian. Apakah kalian senang menyimak cerita tersebut? Nah, untuk itu, apakah kalian pernah menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang tentunya akan membawa kalian untuk kembali kilas balik terkait dengan cerita-cerita yang sudah pernah kalian dengar ketika sebelum tidur, yang merupakan cerita-cerita menggugah imajinasi kalian. Tujuan pembelajaran adalah menulis cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Tokoh ceritanya biasanya adalah khayalan penulis. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh cerita memiliki keahlian atau kekuatan tertentu, seperti tokoh dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi tersebut bisa berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Biasanya, cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang khayalan seseorang atau cerita tentang peri. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah mari kita melihat beberapa contoh cerita fantasi dalam bentuk komik. Cerita fantasi bukan hanya dalam bentuk video, dan bukan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan saja. Namun, cerita fantasi bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan kalimat ataupun kata-kata pendukung seperti dalam cerita komik berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang video dan gambar komik tersebut? Selanjutnya, mari kita simak terkait dengan jenis cerita fantasi. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Dalam kategori ini,
semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita tersebut total dalam bentuk imajinasi, fantasi, berupa rekaan dari penulis semata. Selanjutnya adalah cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan fantasi, namun masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, seperti memakai nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Teks fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama adalah latar waktu sejaman. Artinya, menggunakan latar yang satu masa saja, seperti fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah latar lintas waktu. Hal ini berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan cerita fantasi, yaitu ciri-cirinya. Rangkaian peristiwa cerita fantasi memakai latar yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, tokoh ceritanya bisa diberi watak dan ciri yang unik, serta jarang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semisal memiliki kesaktian dan kekuatan tertentu, ataupun mengalami peristiwa misterius yang tidak ada di kehidupan biasa. Selanjutnya adalah cerita tersebut bersifat fiktif. Bisa saja terinspirasi dari latar atau objek nyata, namun tetap dibumbui imajinasi dan fantasi. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Ciri-ciri selanjutnya adalah cerita tersebut mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Juga berisi hal-hal yang gaib dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Dan tokoh serta latar ciptaan penulis dan tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Selanjutnya adalah cerita fantasi memiliki tema keajaiban seperti sihir, supernatural, atau futuristik. Dan yang terakhir adalah ide cerita terbuka mengikuti daya khayalan penulis. Selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa cerita fantasi itu terbagi atas struktur dan unsur kebahasaan. Struktur cerita fantasi yang pertama, orientasi, merupakan bagian awal yang berisi pengenalan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu,
Bisa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian ini, saat konflik mulai muncul. Komplikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya, bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Disebut juga penyelesaian masalah. Pada bagian ini, penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Secara garis besar, orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi berhubungan dengan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Variasi pengungkapan struktur cerita fantasi, pengembangan variasinya bisa dilakukan dalam berbagai pola. Pola pengembangan orientasi dikembangkan dengan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh atau pengenalan konflik. Selanjutnya pada pengembangan komplikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar atau melompat ke zaman yang berbeda, baik itu masa lampau atau masa depan. Pada pola pengembangan resolusi bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik atau dengan kejutan. Mari kita beranjak kepada kebahasaan cerita fantasi. Secara umum, penggunaan bahasa yang dikenal dengan ciri kebahasaan pada cerita fantasi sebagai berikut. Penggunaan kata ganti dan nama orang biasa digunakan sebagai kata pemanggilan dalam kalimat langsung atau pengganti nama orang, misalnya dengan kata dia, mereka. Selanjutnya adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, baik itu waktu dan suasana. Biasanya juga menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Kebahasaan cerita fantasi adalah kebahasaan yang menggunakan berbagai pilihan kosakata yang mampu menerjemahkan isi cerita fantasi dengan terjemahan sendiri oleh para pembaca.